Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuan Alvinsa Sihombing. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita mengenai fisika mekanika. Nah, contoh soal yang akan saya berikan pada kali ini adalah mengenai tentang hukum Newton. Nah, contoh, sebuah partikel bermassa 2 kg. Katakanlah ada benda atau partikel yang bermassa 2 kg bergerak dengan pengaruh gaya. Vektor gayanya, medan gayanya yaitu 24T kuadrat I ditambah 36T dikurang 16J dikurang 12TK. Nah, ini merupakan vektor gaya atau medan gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Katakanlah pada saat T sama dengan 0 sekon atau pada saat keadaan awal partikel berada pada posisi R0 yaitu 3I dikurang J ditambah dengan 4K serta kecepatan awalnya atau kecepatan pada saat T sama dengan 0 yaitu 6I ditambah 15J dikurang 8K. Nah, pertanyaannya adalah yang ditentukan kecepatan fungsi kecepatan ya. Kecepatan fungsi waktu. Dan yang kedua adalah percepatan, bukan percepatan ya. Yang kedua adalah posisi fungsi waktu. Oke. Nah, soal ini termasuk kepada soal yang mudah sebenarnya ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, nah bagaimana fungsi kecepatannya? Yang ini ya, fungsi kecepatannya. Nah, dari persamaan hukum Newton yang kedua, kita bisa menuliskan bahwa sigma F sama dengan D per dt dari mv. Nah, dikarenakan benda tersebut massanya 2 kg ini tidak berubah, artinya ini massanya konstan, massanya tidak merupakan fungsi dari waktu, maka sigma F ini kita bisa tuliskan kembali adalah M kali dV per dt. Nah, gaya yang bekerja dari gaya eksternal fungsinya adalah ini, kemudian kita bisa substitusikan ya. Sigma F kita masukkan 24T kuadrat I ditambah 36T kurang 16, 36T kurang 16J, kemudian dikurang 12TK. Ini ya sigma F-nya. Nah, ini sama dengan M, massa. Massa bendanya 2 dikalikan dengan dV per dt. Sehingga dV per dt sama dengan semuanya dibagi 2. 24 dibagi 2 berarti ini 12T kuadrat I ditambah 36 dibagi 2 itu 18T kurang 16 dibagi 2 sama dengan 8J, kemudian ini kurang 12 bagi 2 6TK. Nah, ini dV per dt. Sehingga kita pindahkan dt-nya ke kanan jadi dV ini sama dengan 12T kuadrat I ditambah 18T kurang 8J kurang 6T arah K
dt. Nah, sehingga kita integralkan kedua belah sisi, maka integral dari dv itu adalah v. Oke ya, integral dv adalah v. Ini fungsinya adalah vt sama v0 ya, keadaan awal. Maka ini sama dengan kita integralkan ya, integral dari ini keadaannya itu keadaan pada saat t sama dengan ini kebalik ya. Terbalik. Nah, ini mulai dari kecepatan awal sampai dengan kecepatan akhir. Kemudian ini adalah t awal yaitu 0 sampai t akhir. Dari 12t kuadrat i tambah 18t kurang 8j kurang 6t arah k dt. Maka kita integralkan satu-satu ya. Oke, ini berarti vt kurang v0 sama dengan kita integralkan. Nah, pangkatnya ini kan pangkat 2, maka untuk mengintegralkan maka pangkatnya jadi naik 1 jadi pangkat 3. Sedangkan koefisien yang di depan ini dibagi dengan pangkatnya. Koefisiennya 12 kita bagikan dengan 3. 12 bagi 3 adalah oke, benar 4 ya. 4t pangkat 3i tambah. Oke, yang ini t-nya pangkat 1. Sekarang berarti t-nya jadi pangkat 2. Koefisiennya 18 kita bagikan dengan pangkat barunya. 18 bagi 2. Oke, 9. Kurang 8. Yang ini pangkatnya t-nya nggak ada. Artinya pangkat 0. Maka kita masukkan t-nya jadi pangkat 1. Atau t saja ya. Arah j kurang. Nah, ini t-nya pangkat 1 jadi pangkat 2. Koefisiennya 6 kita bagikan pangkatnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, arah K. Nah, ini mulai dari T sama dengan 0 sampai T. Oke. Maka kecepatan T kurang. V0-nya kita substitusikan ya. Kecepatan awal pada saat T-nya 0 yang ini tadi 6i tambah 15j kurang 8k. Oke, sama dengan sekarang kita masukkan T-nya ya, tetap ya 4T pangkat 3I tambah 9T kuadrat kurang 8TJ kurang 3T kuadrat arah K. Oke, kalau kita masukkan di sini T-nya 0, maka nilainya sini semuanya 0. Sehingga hasilnya ini. Maka yang 6i tambah 15j kurang 8k kita pindahkan ke kanan jadi positif ya. Sehingga kecepatan fungsi waktunya adalah 4T pangkat 3. Ini I yang kita lihat yang I yang ini ya 6. Berarti ini jadi tambah 6 arah I. Kemudian ditambah 9T kuadrat kurang 8T. Ini arah J. Yang arah J tadi 15 ya. Maka ini tambah 15 arah J kurang oke 3T kuadrat. Ini minus 8 ya. Oke, minus 8. Ini arah K. Oh, ini kan ini minus ketemu minus. Jadinya ini kan positif ya. Positif pindah ke kanan menjadi negatif. Ini karena negatif sudah kita buat, maka ini jadinya tandanya tambah. Oke, ini adalah hasil dari kecepatan fungsi waktunya. Oke. Jadi ini sangat mudah, tinggal mengingat bagaimana proses integral ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan untuk persoalan yang kedua, yaitu pertanyaannya bagaimana dengan posisi fungsi waktu? Berarti R fungsi waktu. Oke. Nah, dari mana kita dapatkan posisi fungsi waktu? Pastinya dari kecepatan fungsi waktu yang sudah didapatkan, bahwa kecepatan fungsi waktu itu adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Sehingga dari sini dapat kita rumuskan bahwa dr sama dengan v dt. Kita integralkan satu-satu, maka ini integral dr adalah
R. Batasnya dari T sama dengan 0 sampai T. Yang ini adalah integral V dt. Batasnya T sama dengan 0 sampai dengan T. Oke, maka kita masukkan. Berarti ini jadi R fungsi T dikurang R0 ya. Kita masukkan ya batasnya. Sama dengan integral dari T sama dengan 0 sampai T dari fungsi V. Kita substitusikan fungsi V yang sudah kita dapatkan. Yaitu 4T pangkat 3 ditambah 6 arah I. Kemudian ditambah 9T kuadrat dikurang 8T tambah 15 arah J. Kemudian dikurang 3T kuadrat ditambah 8 arah K. Ini semua kita integralkan terhadap DT. Oke, masing-masing kita integralkan ya. Maka ini posisi fungsi waktu dikurang posisi pada saat awal sama dengan ini kita integralkan. Ini T pangkat 3, sekarang berarti T-nya menjadi pangkat 4. Koefisiennya 4 kita bagikan dengan pangkat 4 hasilnya 1, tidak usah ditulis. Ditambah 6 ini T-nya nggak ada, artinya T-nya pangkat 0, sekarang T-nya jadi pangkat 1. Ini arah I. Ditambah 9T kuadrat, maka T-nya kita pangkatkan jadi pangkat 3. Kemudian 9-nya kita bagikan dengan pangkat tertinggi pangkat 3. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Oke, dikurang ini 8T ya. T-nya pangkat 2 jadinya. Koefisiennya 8 kita bagikan dengan pangkat 2-nya tadi. 8 bagi 2 adalah 4. Oke, ditambah ini 15T ya, karena pangkatnya 0 jadi 15T. Kemudian dikurang, ini lagi sekali ya, T-nya pangkat 2 menjadi pangkat 3, koefisiennya 3 dibagi 31 ya, tambah yang ini 8T. Oke, arah K. Nah, selesai. Maka sekarang R0 ini tadi pindahkan ke kanan jadi positif, sehingga vektor posisi fungsi waktunya menjadi T pangkat 4 ditambah 6T arah I tambah 3T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah 15T arah J dikurang T pangkat 3 tambah 8T arah K ditambah R0. R0-nya kita substitusikan. Berapa tadi R0-nya? Iya. 3I. Kemudian tambah 15J. Oh, salah ya. Salah lihat. Nih 3I kurang J. 3I kurang J. Kemudian ditambah 4K. Oke. Sehingga vektor posisi fungsi waktunya yang sesama I kita gabungkan. Ini jadi T pangkat 4 tambah 6T yang ini. Oke, tambah 3 arah I. Kemudian ditambah, kemudian ini ya, 3T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah 15T. Yang J yang mana? Oke, ini ya. Ini minus 1 ya. Oke, koefisiennya ini arah J. Kemudian yang ini K. Oke, kalau kita ganti di sini tanda tambah, berarti yang positif dulu. 4 ya. 4, baru di sini kurang T pangkat 3 kurang 8T arah K. Oke, ini merupakan hasil dari vektor posisi fungsi waktu. Kalau ditanyakannya adalah berapa besar dari kecepatan maupun posisi, pasti ditanyanya adalah kecepatan atau posisinya pada saat T-nya kapan. Nah, kalau ditanya pada saat T-nya sama dengan 1 detik atau 2 detik,
maka tinggal kita substitusikan nilai waktu tersebut ke dalam persamaan kecepatan dan persamaan posisinya. Nanti akan kita dapatkan vektor kecepatan dan vektor posisinya. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya, nah tinggal dicari panjang vektornya. Oke, sampai di sini adik-adik sekalian untuk contoh kita yang pertama.